Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rival Kanggoro dari kelas R Teknik Informatika ingin mempresentasikan untuk codingan evaluasi akhir semester ujian PAB saya atau pengembangan aplikasi bergerak. Oke, sekarang kita masuk ke source codingnya, Visual Code. Yang pertama kita akan masuk ke main Dart. Nah kayak gini. Nah ini ya, kita akan import Firebase untuk database-nya. Kita ke Howell, ini kan tempat filenya kayak gitu. Nah, kita masuk ke bagian bawah. Ini untuk void main, itu self preference. Saya pakai database-nya kayak gini. Nah, ini class my app status widget kayak gini. Saya untuk return flags-nya kayak gini, untuk debug-nya itu ini biar tidak muncul untuk false kayak gitu. Nah, oke, kita lanjut ke them. Ini untuk temanya aja, tema di self preference kayak gini, theme async ini booleannya. Kemudian kita masuk ke model, temanya model kayak gini. Nah kemudian kita masuk ke custom, di customnya them kayak gini. Saya memakai light them, ini gunanya untuk warnanya cerah, kemudian red. Kemudian saya pakai border radius kayak gini. Nah itu. Kemudian saya pakai juga tema yang gelap, ini bisa berubah-ubah juga. Nah ini bisa dilihat teman-teman. Nah itu. Kemudian saya masuk ke, ini masih bagian tema. Nah ini saya pakai kalau temanya merah dan abu-abu. Oke, sekarang masuk ke sini dulu aja. Kita ke screen. Sorry. Nah ini untuk konfirmasi login emailnya kayak gini, login Google misal has been. Nah ini bisa dilihat kayak gini. Ini tekstilnya saya pakai Google Font Lato yang namanya kayak gitu, on press async builder. Nah ini ketika kita masuk ke home screen, nah ini banyak sekali package yang saya import kayak gitu. Nah kayak ini daytime now, final, ini lumayan agak banyak ya. Nah ini saya pakai admin status. Nah ini adminnya, misal ini store totalnya, stoknya berapa, install day-nya. Nah ini untuk flutternya, so kayak gini codingannya. Ini bisa menambahkan user, bisa menekan edit juga. Saya menggunakan pop up menu di sini. Ini delete juga. Nah, ketika di tubuhnya saya memakai single child scroll view, ini bisa nanti di scroll kayak gitu. Nah untuk paddingnya ini kayak semacam aksesorisnya atau kayak hiasannya kayak gitu ya. Nah ini untuk total store-nya saya pakai database get store kayak gini. Nah ini untuk stoknya, stok daily atau stok in, stok daily in out kayak gitu data. Nah ini untuk hari ini juga, stok hari ini misal. Kemudian ada totalnya, ada stok outnya juga, stok in. Nah ini stok in di sini. Nah kemudian kita masuk ke padding juga, untuk low stoknya itu berapa bisa dilihat. Ini store, ini stores, koleksinya berapa, ada apa aja nanti di sana. Nah, saya pakai border. Nah kayak gini untuk docket name-nya apa kayak gitu. Nah ini untuk kuantitinya, kuantiti berapa. Nah ini untuk share. Nah share with, ini untuk bisa berbagi. You don't have privilege to share the store. Nah ini jika lo bukan karyawan atau apa, nggak bisa di share kayak gitu semisal. Nah ini bisa ada collection store, user access, share with kayak gitu. Ini sampai akhir. Nah ini ada delete nya juga, ada change privilege juga.
Nah ini kita masuk ke itemnya apa aja yang bisa diimpor. Ini untuk harinya kayak gini teman-teman. Nah bisa dilihat untuk ya, misalnya untuk input datanya indeks sama kayak array kayak gini. Nah ini bisa tuh kan ini datanya CSV, bisa ditulis list kayak gitu. Nah ini saya singkat-singkat aja jelasinnya. Kemudian untuk info screennya kayak gini. Nah ini ada hari, bulan, tahunnya juga. Ini untuk set mini stoknya. Kemudian kita ke item screen. Nah kayak gini. Ini penjelasan untuk per item screennya apa aja di data collection. Ini kuantitasnya berapa, admin status atau bukan kayak gini. Sama kan case. Nah ini untuk perulangan navigatornya bisa di perulangan kembali atau maju kayak gitu. Ini bisa pakai CURD, bisa kita add kayak gini, ekspor, impor, refresh, nah kayak gitu. Nah itemnya juga agak banyak. Nah ini juga saya menggunakan ID, detailnya juga. Nah ini untuk by name siapa. Nah ini juga practice kayak gini. Nah udah, untuk login screennya kayak gini. Nah banyak juga sama kayak gini, ada forgotnya juga, check color, ada remember me, mungkin ada lupa password juga. Kemudian untuk tipe fontnya kayak gini, open sans. Nah untuk emailnya kayak gini. Nah ini dia. Kemudian untuk nav drawer, nah kayak gini. Sama kayak QR code bisa. Nah ini. Nah ini untuk password resetnya ada juga kayak gini. Codingannya saya kayak aset simple dark. Nah bisa dibuat apa itu cenah dark mode. Ada emailnya juga, ada reset. Kita bisa reset untuk widget. Kita bisa reset password email. Nah kayak gitu. Kemudian untuk base ini choose. Nah ini store, akses store-nya kayak gitu. Untuk privasi policy, nah ini untuk tinggal centang aja, mungkin ada SOP atau apa kayak gitu. Ini untuk standarnya aja. Nah kemudian untuk QR screen-nya kayak gini. Nah bisa dilihat teman-teman, QR screen. Nah saya pakai kayak gini datanya, max kayak gini. Kemudian scan screen-nya kayak gini juga, store name. Nah ini bisa. Nah ini on permission. Kemudian saya masuk ke setting screen. Setting ini bisa di setting juga, bisa mode malam kayak gitu ya, misal. Kemudian untuk simpelnya kayak gini. Nah delete akun juga ada ini kayak gini. Kemudian untuk sign up ketika sudah register. Nah ini bisa dilihat teman-teman untuk delete akun atau already all member kayak gitu, login. Nah ini kemudian untuk store CSV kita import ya. Ini untuk penyimpanan database CSV, itu maksudnya di Excel nanti muncul. Ini misal kita error, nah ini muncul Maxwell. Kemudian ada store screen created by. Nah ini bisa di create untuk store-nya, untuk lowercase name kayak gini, stores. Nah ini untuk name. Nah ini salah. Nah ini saya perulangan, by name-nya siapa, ini searching. Nah kayak gitu. Kemudian untuk store screen main. Nah ini untuk pemiliknya bisa dilihat. Ini untuk start screen share with. Nah ini bisa dilihat kayak gini. Untuk TOS term of service. Nah ini kayak kisi-kisinya. Ini untuk view screen kayak gini, view screen. Kemudian kita masuk ke utility. Nah ini saya pakai open sans. Nah ini juga untuk database nya kayak gini, saya pakai Firebase. Nah ini ID pakai share with ya,
kita await get from email name lowercase. Nah kayak gini untuk simpelnya. Kayak gini untuk, nah ini untuk simple export. Nah tinggal di export semisal udah ada itu tadi kita bertransaksi atau kayak gimana. Ini untuk store data class. Nah kayak gitu. Untuk semua widgetnya kita lain kayak gini. Bisa dilihat untuk daily quantity-nya berapa. Nah ini timenya bisa just day. Untuk line D nya kayak gini teman-teman. Kemudian masuk ke bulan, ini untuk menghitung bulannya aja, totalnya berapa keseluruhan. Nah ini per bulan kita bisa lihat nanti untuk kuantitinya per bulan berapa. Untuk kita bisa memilih bulannya untuk melihatnya juga. Nah ini untuk import data per bulannya kayak gini. Kemudian kita masuk ke year. Nah yang pertama kayak gini, kita bisa mensinkronkan. Nah ini entire bisa edit juga. Nah kayak gitu. Ini item-item per bulannya berapa, kayak gini bisa dilihat teman-teman. Nah kayak itu. Nah kayak gini juga. Ini untuk password, email dan gitu. Untuk term on conditionnya ada juga accept atau no, privacy policy. Nah ini bisa masuk ke TOS nanti. Ini string email, nah ini quick password kayak gitu ya. Nah ini juga. Dan kemudian ketika aset di sini saya, nah kayak gini nanti. Semisal kinda kode atau kayak gini, misal ke barangnya pakai simple. Dan untuk package-nya kayak gini, saya lihatkan package. Nah untuk Firebase agak lengkap. Oke. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Untuk runningnya mohon maaf, untuk laptop saya masih agak lemot jadi nggak bisa running. Runningnya kelamaan juga, jadi ya mohon maaf tidak bisa menampilkan untuk hasilnya. Oke, sekian, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Rival Eka. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.